Ya. Kawan-kawan mahasiswa memaparkan satu contoh kasus penyimpangan ya dalam pengembangan ataupun pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Setelah memaparkan satu contoh kasus ya, teman-teman silahkan menyampaikan gagasannya ya. Bagaimana pendapat teman-teman dalam menganalisis kasus tersebut. Kemudian carikan solusi alternatif versi teman-teman mahasiswa dalam mencegah, ya, dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya. Usahakan paparannya tidak teoritis, ya, tidak textbook. Ya. Misal Mbak Karisa ini, ya, Mbak Fayantri menyampaikan terkait kasus A gitu. Jangan teoritis ya. Kasus A ini adalah ya, pengertian kasus A ini adalah ini teoritis ya, sudah kita tinggalkan dulu ya. Sudah kita tinggalkan. Tapi bagaimana Mbak Fayantri memaparkan ini contoh kasusnya A gitu ya. Menurut saya ya kasus ini terjadi karena bla bla bla, kemudian solusi versi saya seperti ini ya, mestinya pemanfaatannya seperti ini dan seterusnya. Ini akan lebih menarik ya. Di sesi sebelumnya dari 20 presenter ya, saya ambil 20 ya. Hanya sekitar 7 mahasiswa yang mampu mengutarakan gagasannya dengan baik gitu. Yang lain masih sifatnya teoritis ya. Jadi teman-teman setelah cari contoh kasus, misal nyari di internet kemudian dapat kasus lain, jangan dibaca semua ya. Namanya presentasi yang dilihat di sini ya, yang dilihat teman-teman yang ada di layar handphone atau layar laptop kawan-kawan semua. Gitu ya. Diingat ya, sifatnya paparannya bukan teoritis ya, tapi kita menggunakan gaya bahasa kita ya untuk mengutarakan hal-hal yang ingin kita presentasikan. Itu yang pertama. Yang kedua, usahakan contoh kasusnya tidak sama. Jadi kalau kasus A itu sudah disampaikan Mbak Fayantri, nanti jangan sampai disampaikan lagi oleh Mbak Misdi, jangan disampaikan lagi oleh Mas Fiandra. Jadi usahakan masing-masing mahasiswa punya satu contoh kasus yang berbeda. Karena contoh kasusnya kan beragam ya banyak ya. Usahakan satu contoh kasus yang berbeda. Ya. Kemudian setelah presentasi, ya, karena yang presentasi itu wajib on cam gitu. Setelah presentasi jangan langsung menghilang gitu. Ya. Karena akan dipantau lagi nih, oh, Mbak Alivia setelah presentasi malah off cam lagi ya. Ini tidak boleh ya. Nanti poinnya saya hapus Mbak Alivia kalau setelah presentasi kemudian menghilang ya, apalagi nggak muncul lah saya hapus poinnya. Oke begitu ya. Yang selanjutnya setelah memaparkan gitu dibuka ya. Nama saya misal Mbak Fayantri, saya dari psikologi 13 F3 ya. Saya memaparkan ini. Setelah selesai memaparkan ditutup ya. Sekian paparan dari saya ya. Kalau sudah ada kata-kata penutup dari Mbak Fayantri, nanti silahkan diteruskan oleh mahasiswa berikutnya ya. Tidak perlu menunggu arahan dari saya ya. Kita efektifkan waktu kita sehingga bisa terus bergulir ya, berlanjut. Saya akan membuat resume atau kesimpulan dari paparan teman-teman setelah semuanya selesai gitu ya. Setelah tidak ada lagi teman-teman mahasiswa yang presentasi baru saya simpulkan. Gitu ya Mbak Fayantri dan kawan-kawan lain ya. Memperkenalkan diri, ya ini pembukaannya itu memperkenalkan diri, kemudian Mbak Fayantri memaparkan kalau sudah ditutup. Nanti kalau sudah ditutup, diteruskan kawan-kawan mahasiswa berikutnya. Tadi kan ya 1, 2, 3 dan seterusnya sudah saya tunjuk ya. Dan nanti yang berikutnya silahkan menyesuaikan. Kalau ada teman yang sudah masuk itu bersuara ya kita jangan menyerobot gitu. Kita tunggu ya. Nggak apa-apa ya. Oke begitu penjelasan dari saya. Apakah ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut untuk pemaparan? Oke belum? Kalau tidak ada, silakan dimulai dari Mbak Fayantri, kemudian nanti Mbak Karis, dan seterusnya ya. Nanti silakan menyesuaikan diri. Selamat belajar bersama. Silakan.
Oke, baik. Selamat pagi, Pak Danang, selaku dosen pengampu Pancasila, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Fayantri Eka Sandra Dewi. Saya berasal dari kelas Psikologi 13 F3 dengan nomor NIM 2108 10552. Nah, di sini saya akan memaparkan Pak Danang tadi pagi, yaitu mengenai permasalahan di bidang teknologi. Di sini saya mengambil yaitu pada bidang telekomunikasi dalam pemanfaatannya. Kita tahu bahwa adanya telekomunikasi ini salah satunya handphone diharapkan bertujuan untuk bisa mendekatkan orang-orang yang berada jauh dengan kita. Tapi pada kenyataannya adalah yang terjadi, saya melihat memang handphone bisa mendekatkan orang-orang yang jauh, tapi kita terkadang lupa bahwa dengan adanya telekomunikasi ini, salah satunya handphone, menjauhkan orang-orang yang dekat dengan kita. Bahkan yang paling fatal adalah ketika kita melihat saat ini, banyak sekali pemanfaatan sosial media yang tidak positif. Seperti salah satunya adalah melakukan ujaran kebencian pada bidang kategori agama yang saat ini saya sering melihat di sosial media, saling menghujat, atau bahkan agama itu hanya dijadikan sebagai sebuah sensasi saja seperti itu, sehingga esensi dalam Pancasila tidak bisa kita pahami gitu dalam kehidupan kita, salah satunya pada bidang telekomunikasi seperti ini. Nah, upaya yang bisa kita lakukan adalah ada 3, yaitu sebelum terjadinya masalah, saat terjadi masalah, dan setelah masalah itu selesai. Yang pertama adalah untuk menjaga atau menangani masalah ini, salah satunya adalah ujaran kebencian yang dilakukan pada media sosial menggunakan alat elektronik handphone sebagai teknologi yang saat ini tuh sudah berkembang pesat. Kita bisa melakukan adalah untuk saling toleransi kepada agama lain, untuk saling menjaga, untuk saling menyayangi kepada teman-teman yang berbeda tentunya dengan kita. Dan tentunya kita bisa menggunakan sosial media untuk mengabarkan hal-hal yang positif, untuk seperti contohnya kita lakukan adanya perdamaian melalui sosial media. Nah, lalu apa yang terjadi apabila adanya ujaran kebencian ini nih pada bidang telekomunikasi? Nah, kita tentunya sebagai tokoh masyarakat, pemerintah, dan lembaga-lembaga terkait bisa melakukan dialog antar agama seperti yang dilakukan saat ini. Salah satu contohnya adalah di Kota Kediri, di mana pada setiap tahun selalu mengadakan dialog antar agama untuk menangani beberapa masalah keagamaan yang agar masalah ini itu tidak bisa menjadi lebih besar gitu, sehingga ketika ada masalah bisa langsung terselesaikan. Dan upaya yang terakhir adalah ketika masalah ini selesai, tentunya kita harus bisa memahami dan harus tahu apa sih kebijakan yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah oleh pemerintah yang bisa dilakukan untuk menjaga perdamaian. Salah satunya dengan peraturan. Dan di Kota Kediri sendiri, kita memiliki berbagai macam tempat ibadah dari 6 agama, sehingga kita harus meminimalisir. Sehingga ketika masalah itu terjadi, jangan sampai kita membuat masalah itu terjadi lagi gitu. Jadi kita harus men-stop dengan menyadarkan diri kita untuk paham artinya toleransi, terutama di bidang sosial media, karena saat ini yang saya tahu media digital itu sangat berdampak kepada masyarakat dan penyebar luasannya itu sangat tinggi sekali, apalagi ketika terjadi permasalahan-permasalahan yang mungkin akan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, untuk itu sekian yang sudah saya paparkan. Terima kasih kepada Pak Danang dan teman-teman semuanya. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Karisa Lesmana dengan NIM 2108 10017 dari program studi psikologi kelas 13 S1. Menurut saya, salah satu pemanfaatan atau pengembangan iptek di Indonesia yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila adalah illegal hacking, yaitu pencurian informasi atau data orang lain tanpa izin. Menurut saya ini bisa terjadi karena adanya keuntungan bagi pelaku, misalnya ada mendapatkan data, mendapatkan uang, dan juga mendapatkan kesenangan tersendiri bagi pelakunya gitu. Solusinya menurut saya perlu adanya wadah yang menaungi para pelaku ini sehingga mereka dapat dibina dan diarahkan. Jadi mereka menggunakan kemampuan yang mereka punya itu dalam hal yang positif. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih.
Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Rio Fadla Pratama dengan NIM 2105-10307 dari Prodi Manajemen 13 F3. Di sini saya akan memaparkan contoh ataupun kasus pemanfaatan atau pengembangan iptek di Indonesia yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Sudah kita ketahui secara pertama bahwasanya perkembangan teknologi ini dapat membawa perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Maka tidak heran jika banyak orang yang memanfaatkan kelebihan yang ada dalam teknologi tersebut. Dengan adanya teknologi dapat membuat segala pekerjaan itu menjadi mudah. Namun di lain sisi, teknologi juga memiliki sisi gelap atau kekurangan seperti kenakalan remaja. Baik buruknya suatu negara itu dapat dinilai dari suatu kualitas pemudanya. Tanpa adanya peranan ataupun kerusakan pada pemuda, membuat negara tersebut mengalami kesulitan atau hambatan terhadap kemajuannya. Kenakalan remaja disebabkan oleh remajanya itu sendiri yang menggunakan teknologi itu dengan tidak baik, seperti menggunakan teknologi atau media sosial untuk mencari pasangan, menggunakan teknologi untuk melihat video-video dewasa, dan lain sebagainya. Hal tersebut dapat menimbulkan kerusakan-kerusakan ataupun perbuatan-perbuatan yang kurang baik yang dimana nantinya itu akan terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau dunia nyata. Maka daripada itu harus adanya cara untuk mencegah atau meminimalisir hal-hal tersebut. Seperti yang pertama itu harus ada pemantauan dari orang tua. Dan yang kedua, memfasilitasi anak dalam menggunakan teknologi agar si anak ini dapat mengeksplor dirinya untuk hal-hal yang baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Dewi Karyani, NIM 210810338 dari kelas Psikologi 13 F1. Contoh kasus perkembangan iptek yang tidak sesuai dengan Pancasila adalah penipuan online. Biasanya banyak orang yang tertipu pada saat membeli barang secara online. Entah barang tersebut datang tidak sesuai ataupun juga barang tidak sampai ke tangan pembeli. Hal ini terjadi karena kita tidak selektif dalam memilih toko. Solusinya agar tidak tertipu belanja secara online adalah yang pertama, jangan tergiur dengan harga yang murah. Yang kedua adalah sebelum membeli, seharusnya membaca review atau ulasan terlebih dahulu. Selanjutnya, memperhatikan rating. Itulah pemaparan dari saya. Terima kasih. Baik, selamat pagi Pak Danang dan para teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Monica Glory Krisila dengan nomor NIM 2108100047 akan menyampaikan berasal dari kelas Psikologi 13 F3 akan menyampaikan mengenai pemanfaatan iptek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Saya mengambil kasus mengenai penggunaan iptek untuk media prostitusi online. Menurut saya, kasus ini tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila, yaitu mengenai kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana hal ini tidak sesuai karena melanggar martabat sebagai manusia, di mana kita bisa menjaga privasi diri kita masing-masing. Terutama saya sebagai perempuan merasa bahwa hal ini sangat riskan negara kita karena penggunaan iptek yang sangat tidak terbatas pemakaiannya. Saya mengambil salah satu kasus yang baru saja terjadi, saya ambil dari Instagram, itu mengenai kasus yang baru saja menimpa anak berumur 14 tahun yang diculik dan diperkosa, lalu dijual kepada 20 orang lebih melalui aplikasi dating. Aplikasi ini
seperti kita tahu bahwa fungsi sebenarnya adalah mempertemukan orang yang belum kita kenal, namun disalahgunakan untuk menjual belikan manusia yang sebaiknya dapat dijaga, terutama menimpa anak-anak yang masih berusia SMP. Nah, seharusnya kita sebagai mahasiswa bisa menyikapi aplikasi-aplikasi yang beredar di sekitar kita itu dengan baik, dengan memanfaatkan dengan baik. Apabila tidak perlu, ya tidak usah digunakan. Lalu, saya kembali lagi kepada kasus yang sebelumnya itu, di mana lebih dari pelecehan seksual, sebelum ia dijual kepada orang-orang melalui aplikasi, ia sebelumnya selama 7 hari dianiaya dan diperkosa oleh beberapa orang yang menjadi fasilitator untuk dijual. Lalu sehingga korban ini mengalami trauma yang sangat berat dan ia terus-terusan berteriak dan menangis, apalagi masih di bawah umur. Menurut saya kasus ini dapat terjadi karena pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ini mencari keuntungan dan memuaskan nafsu melalui media yang tidak tepat. Menurut saya, solusi yang bisa digunakan untuk mencegah hal-hal ini adalah dari segi hukum, pihak yang berwenang dapat memberi sanksi yang tegas dan adil, sehingga dapat menegaskan kepada masyarakat bahwa kasus pelecehan seksual melalui media-media online ini sangat berat dan sangat riskan, sehingga harus dihapuskan dari masyarakat. Lalu yang kedua, dari kita penggunanya, untuk lebih menggunakan media komunikasi dengan semestinya, supaya dapat menghindari aplikasi-aplikasi yang tidak bermanfaat untuk kita. Begitu saja pemaparan dari saya. Apabila ada yang kurang berkenan, saya memohon maaf dan terima kasih. Baik, selamat pagi Bapak dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Deborah Angelika Abdisorinjibula dengan NIM 2108101186 dari kelas Psikologi 13F1. Pada kesempatan kali ini, saya mengambil contoh berbagai perkembangan informasi budaya lain melalui budaya negara lain melalui kemajuan internet membuat ancaman besar terhadap hilangnya masuknya budaya lokal ke dampak pada negara sendiri atau budaya kita sendiri. Dengan begitu, hal tersebut dapat terjadi karena adanya suatu pertukaran informasi antara negara yang membuat banyak orang tertarik terhadap hal baru. Solusi yang dapat kita lakukan, kita bisa membatasi mengkonsumsi budaya asing dan terus bisa mengembangkan budaya sendiri. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Danang dan teman-teman. Saya Cynthia Dwi Cahya, nomor induk mahasiswa 2108100013 dari Prodi Psikologi kelas 13 F3. Saya akan memaparkan salah satu contoh pemanfaatan atau pengembangan iptek di Indonesia yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Menurut saya, kasus pemanfaatan atau pengembangan iptek yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila adalah hoaks. Analisis saya memilih salah satu contoh kasus tersebut karena ketika melihat berita yang tidak terjadi dan berita serta seolah terjadi, atau beberapa masyarakat akan percaya dengan berita tersebut yang dapat menimbulkan kesalahpahaman, serta perpecahan bahkan dapat menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut dapat terjadi karena dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan hanya untuk kepentingan pribadi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi teman-teman semua dan Bapak Danang. Di sini saya akan mengambil salah satu contoh penyalahgunaan iptek yang tidak jarang kita dengar
namun dipastikan ada karena kemudahan teknologi saat ini, yaitu adanya dark web atau situs-situs ilegal. Adanya dark web ini biasanya memperjualbelikan barang-barang ilegal yang tidak semestinya diperjualbelikan secara sembarangan. Contohnya seperti senjata tajam, jasa hacker, hingga pembunuhan, jual beli obat-obatan, bahkan organ-organ manusia. Menurut saya ini bisa terjadi karena kemudahan teknologi yang tidak ada antara satu orang ke orang lainnya, begitupun seterusnya. Dan setelah penyebaran ini terjadi, pastinya jumlah orang yang akan mencari tahu mengenai situs tersebut akan meningkat, munculnya rasa penasaran dan ketertarikan untuk menggunakan jasa-jasa maupun membeli barang-barang ilegal tersebut. Kemudian adanya dark web ini, penggunaan jasa situs ilegal, hingga jual beli barang ilegal, saya rasa sangat melenceng dari nilai-nilai Pancasila, norma sosial, bahkan hukum Indonesia sendiri menentang adanya situs ilegal tersebut. Karena barang-barang yang dimuat dalam situs tersebut tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan secara ilegal, bahkan untuk digunakan oleh kita sendiri sebagai orang awam. Dari kasus penyalahgunaan IPTEK ini, saya rasa ini dapat menimbulkan sebuah ancaman internal bagi bangsa Indonesia apabila tidak segera ditangani secara serius. Oleh karena itu, solusi penyelesaian masalah yang dapat dilakukan oleh pihak terkait maupun kita sendiri adalah dilakukannya pengawasan ketat terhadap pergerakan situs-situs ilegal ini, terutama dalam jangkauan wilayah internet di Indonesia. Kemudian, pihak berwajib hendaknya melakukan pemberantasan akan situs-situs ilegal ini agar kasus ini tidak menjadi kasus yang berkepanjangan. Kemudian solusi untuk diri kita sendiri adalah kita sudah seharusnya bisa lebih mengontrol diri kita agar tidak terjerumus ke dalam situs-situs ilegal tersebut, maupun memperjualbelikan barang hingga menggunakan jasa-jasa dalam situs tersebut. Baik, itu tadi salah satu contoh penyalahgunaan yang sekiranya saya rasa dapat menyebabkan suatu ancaman bagi bangsa Indonesia apabila tidak kita tangani secara serius. Sekian. Selamat pagi semuanya. Saya Dea Alvaris Karamandian dari kelas Psikologi 13 F3 dengan NIM saya 210810063. Di sini saya akan membahas yang namanya pornografi. Padahal yang kita tahu kalau pornografi sebenarnya di Indonesia sudah ditutup oleh pemerintah. Bahkan banyak yang sudah diblokir oleh pemerintah. Namun dengan banyaknya konsumen dan kreatifnya para pengupload ini, sehingga mereka bisa mencari celah-celah lain seperti salah satunya adalah virtual private network atau jaringan virtual pribadi. Jaringan virtual pribadi ini sebenarnya digunakan oleh orang-orang yang suka berselancar di browser agar mereka lebih aman dari yang namanya illegal hacking dari illegal blog atau situs ilegal. Nah, sebenarnya ini sangat susah ya karena banyaknya konsumen ini dimanfaatkan oleh para penyedia untuk mencari cuan atau mencari uang dengan cara-cara seperti mengupload itu. Nah, dengan kreatifnya para pengupload ini, saya rasa susah mencari solusinya untuk mencegah mereka itu. Nah, solusi yang bisa dilakukan adalah dari kita sendiri sebenarnya. Kita harus bisa membatasi diri dan membentengi diri dari terjun ke dalam dunia pornografi karena pornografi sifatnya sangat adiktif atau membuat kecanduan, sehingga sekali kita terjun ke dalamnya maka kita akan susah untuk keluar ataupun tobat dari situ. Kurang lebih dari saya seperti itu. Terima kasih.
Selamat siang semuanya. Nama saya Alivia Rahmawati Solehat dari kelas psikologi 13 F1. Nah, di sini memang kita ketahui bahwa perkembangan iptek itu sangat bermanfaat bagi manusia, utamanya untuk membantu meringankan keperluan dan kebutuhan manusia dalam kehidupan kesehariannya. Akan tetapi banyak sekali kenyataannya penyalahgunaan iptek yang ada saat ini. Nah, utamanya saya ambil dari kalangan remaja. Termasuk yang saya ambil ini adalah cerita tentang mahasiswa KKN yang terkena sanksi adat karena dinilai menghina desa. Mungkin teman-teman sudah pernah ya mendengar beritanya di dalam TV dan lain sebagainya. Nah, jadi ada sekelompok mahasiswa yang mereka itu sedang melakukan KKN, kuliah kerja nyata di Desa Kubu Kandang ya, di Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari di Jambi. Nah, mereka itu akhirnya sempat berurusan dengan aparat desa dan tokoh setempat karena mereka mengucapkan kata-kata yang menghina nama desa di tempat tersebut. Nah, jadi ceritanya mereka itu membuat video berdurasi kurang lebih 16 detik sampai 20 detik. Nah, mereka itu sedang terdengar mengolok-ngolok nama sebuah desa. Akhirnya, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, mereka dipanggil oleh pengurus desa setempat, tokoh masyarakat setempat untuk diberikan keterangan serta penjelasan kenapa mereka melakukan seperti itu. Mereka KKN di tempat itu malah mengolok-ngolok nama desa tersebut. Nah, akhirnya setelah melakukan sidang adat, mereka mendapatkan sanksi denda atau bayar denda menurut adat. Nah, mereka itu mendapatkan denda berupa kambing, terus beserta selemak semanis, pisau sebilah, kain putih sekabung, asam-asaman, dan sirih seminang lengkap. Nah, itu adalah denda yang harus mereka bayarkan ke desa tersebut karena telah mencela nama desa tersebut. Nah, kemudian yang dapat kita tarik kesimpulan di sini adalah dengan penggunaan iptek yang salah, tidak mampu menggunakan iptek dengan benar, pemanfaatannya dengan benar, itu akan menimbulkan hal negatif. Dalam hal ini adalah mencela kalangan masyarakat lain melalui video yang disebarluaskan ke media sosial. Nah, mungkin sebelumnya presenter pertama itu membahas tentang masalah kebencian, ujaran kebencian terhadap agama. Kalau ini terhadap masyarakat dan ada contoh nyatanya. Nah, apa sih penyebab dari mereka melakukan hal ini? Penyebabnya adalah dekadensi moral. Nah, mereka sudah tidak lagi memegang aturan, tidak lagi memegang nilai-nilai yang memang seharusnya diimplementasikan. Nilai-nilai Pancasila itu harusnya dilaksanakan dalam kehidupannya, tapi malah tidak dijunjung tinggi lagi. Nah, moralnya sudah menurun. Kemudian, apa sih yang harus dilakukan? Nah, jadi cara pencegahannya, di sini saya memberikan 2, cara pencegahan dan cara penanganan. Cara pencegahannya, sebelum terjadinya hal tersebut, baik untuk pegangan kita, yang pertama adalah harus adanya sosialisasi dan pengawasan dari orang tua maupun masyarakat tentang bagaimana menjalani hidup sebagai makhluk sosial, bagaimana berhubungan dengan orang lain secara baik, kemudian meningkatkan toleransi. Kita harus sadar bahwa kita itu berbeda, masyarakat satu dengan masyarakat lainnya berbeda. Ya, meskipun kita senang, tidak perlu terlalu diumbar. Nah, meskipun kita juga tidak suka, tidak perlu terlalu diumbar sampai terkesan menjelek-jelekan gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah contohnya ketika mungkin kasus KKN, anak-anak KKN tadi, sebelum diturunkan ke masyarakat. Nah, itu dari pihak orang tua maupun dari pihak kampus itu dijelaskan bagaimana sih tata krama dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian dari masyarakatnya itu juga ditekankan. Kalian ketika mau KKN di sini, peraturan di sini seperti ini, seperti ini, seperti ini, supaya nantinya tidak ada pelanggaran yang mereka lakukan ketika masih KKN. Nah, itu contohnya. Nah, kemudian ketika mungkin sudah terjadi hal seperti ini, dalam arti upaya mengatasinya, upaya menanganinya adalah dengan dikenakan sanksi dengan penegakan hukum yang adil, yang tegas.
entah itu sanksi dari masyarakat seperti contoh tadi diberikan sanksi adat, atau itu sanksi dari pihak kampus kalau masih KKN seperti ini, atau bisa juga sanksi dari keluarga. Akhirnya kan keluarganya malu nih masuk berita, kemudian jadi perbincangan yang negatif. Nah, bisa dari keluarga juga memberikan sanksi seperti mungkin tidak dibolehkan pegang HP dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah terjadi seperti ini, diusahakan untuk tidak menggunakan teknologi, tidak menggunakan media sosial untuk menyebarkan kebencian terhadap masyarakat atau menjelek-jelekan nama masyarakat. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Silakan dilanjutkan dengan Selamat pagi rekan semuanya. Selamat pagi Pak Danang. Saya Rubianti 210810641 Prodi Psikologi kelas 33F. Saya ingin memaparkan tentang pemanfaatan teknologi yang disalahgunakan di Indonesia dan bagaimana caranya agar tidak terjadi. Yang ingin saya sampaikan adalah tentang teknologi majunya teknologi pertanian yang sudah ada di Indonesia. Adanya penanaman jenis tanaman yang homogen, diantaranya adalah perkebunan kelapa sawit yang akhirnya membongkar hutan, yang hutan tropis, hutan hujan, yang kemudian ditebang dan dihabiskan untuk pengembangan kelapa sawit. Memang tujuannya baik, adalah untuk pemenuhan kebutuhan minyak goreng, namun dan ekspor juga, selain untuk masyarakat Indonesia juga untuk kita ekspor juga karena kita pengekspor minyak kelapa sawit juga. Nah, ada pemanfaatan teknologi yang tidak pada tempatnya, yaitu kemampuan kita untuk memfilter kerakusan kita untuk menggunakan untuk pemenuhan kebutuhan tersebut. Nah, menurut saya hal yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan pemahaman yang benar kepada para pelaku bisnis terutama ya, karena perkebunan kelapa sawit adalah perkebunan yang tidak bisa dilakukan dalam skala kecil. Pasti ini akan melibatkan bisnis yang dalam skala besar. Yang kedua adalah penyadaran bahwa kita hidup itu tidak sendiri, tidak hanya manusia saja, tapi ekosistem di sekitar kita. Tidak adanya perusakan, tidak adanya tidak adanya perusakan lingkungan, karena apapun itu kita hidup dalam lingkungan yang heterogen. Semakin kita homogen, kita akan semakin mendekati kepada kehancuran lingkungan dengan cepat. Hal itu perlu disadari juga karena apa? Kita sebagai manusia Indonesia yang berpancasila, kita juga berkewajiban untuk menjaga seluruh lingkungan dan seluruh bangsa kita, tidak hanya dari cara pemenuhan ekonomi, tetapi keseimbangan dengan semua faktor yang ada. Demikian paparan dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi teman-teman semua dan Pak Danang sekalian. Nama saya Hoirunisa Satras Darmansyah dengan NIM 210810571 dari kelas Psikologi 13F1. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan salah satu contoh kasus pemanfaatan atau pengembangan iptek di Indonesia yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila, yaitu dengan media sosial. Nah, kasus yang penyalahgunaan terhadap media sosial satunya dengan pemalsuan akun seseorang. Kasus pemalsuan akun seseorang ini sudah marak terjadi,
Dan rata-rata sudah banyak teman-teman saya yang juga terkena kasus tersebut. Tidak hanya aktris saja ataupun influencer saja, tapi orang-orang umum pun bisa juga terjadi. Biasanya itu data-data diri yang tersebar secara digital, baik itu melalui media sosial atau platform lainnya, dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut. Biasanya mereka akan memasang foto profil korban dan juga memakai nama asli korban tersebut, serta mengisi data-data pribadi seperti tempat tinggal, tanggal lahir, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, alamat, ataupun dan lainnya. Dan jika data-data tersebut terpenuhi, akun tersebut akan disalahgunakan oleh oknum tersebut, entah itu untuk menyediakan jasa-jasa tertentu seperti untuk jasa dating apps yang setelah disebutkan tadi sebelumnya oleh presentator sebelumnya, ataupun bisa menjadi pencemaran nama baik seseorang, ataupun bisa digunakan untuk transaksi ilegal dan sebagainya. Dan ini sangat merugikan dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, maka dari itu ada baiknya kita mencegah daripada mengobati. Salah satunya itu kita bisa mengamalkannya secara pribadi dengan menggunakan password yang kuat, lalu juga dengan membedakan password di media sosial dan juga di email. Lalu kemudian jangan menyimpan akun atau password di device orang lain, atau kalian jangan lupa untuk meng-log out jika telah selesai memakai akun tersebut di device orang lain. Dan juga jangan terlalu mengekspos data diri kalian di dunia maya. Namun jika kasus ini atau kejadian ini telah terjadi, kalian juga bisa mengupayakan di hukum karena pemerintah telah mengupayakan dan juga tercatat dalam pasal 35 dan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang UU ITE, yaitu di mana bagi orang yang sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum untuk melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan ataupun penghilangan, ini bisa dikenakan sanksi sebesar 12 miliar rupiah dan juga tindakan pidana penjara paling lama 12 tahun. Sekian dari paparan dari saya. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bapak Danang. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh kasus pemanfaatan iptek yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Nah, saya di sini mengambil kasus munculnya agama-agama baru yang dianggap sesat dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, mungkin di sini teman-teman kurang familiar dengan agama-agama baru yang muncul di Indonesia, karena agama-agama ini tuh bersifat sekte-sekte atau berkelompok. Nah, di sini saya mengambil kasus salah satu gereja yang ada di Solo, di mana gereja tersebut dianggap sesat dan menyimpang nilai-nilai karena gereja tersebut memiliki Alkitabnya sendiri dan bersifat memaksa untuk kita bisa masuk di agama tersebut. Selain itu, saya juga mengambil dari kesaksian Mongol yang bisa teman-teman saksikan di YouTube. Nah, agama-agama baru tersebut muncul karena informasi yang sangat mudah menyebar, sehingga agama-agama tersebut muncul dari luar negeri, di mana yang dengan sangat mudah untuk bisa masuk di Indonesia. Untuk upaya yang dapat kita lakukan, untuk upaya dari pemerintah, kita dapat lebih memperhatikan agama-agama yang masuk di Indonesia. Sedangkan upaya yang dapat diberikan dari masyarakat adalah kita harus dapat lebih bisa menyaring informasi yang masuk dan lebih memperkuat iman dan ketakwaan kita terhadap Tuhan. Terima kasih.
Selamat siang, selamat pagi menjelang siang Bapak Danang dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana dari kelas 13 F1 Psikologi dengan NIM 210810479. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh implementasi IPTEK yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Salah satunya dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, salah satunya yaitu aplikasi VPN. Aplikasi VPN merupakan aplikasi yang ilegal diciptakan oleh seseorang yang bisa diakses semua orang untuk digunakan seperti website ilegal. Di sini saya akan membahas website ilegal yang digunakan untuk menonton film-film bioskop. Film-film bioskop tersebut seperti bajakan, potongan film-film dari luar negeri. Intinya di sini website tersebut memberikan film yang bajakan, diambil dari bioskop. Padahal para sutradara, para pemain film di Indonesia sudah bersusah payah membuat film semenarik mungkin untuk menghibur masyarakat Indonesia, tetapi di Indonesia sendiri karya mereka tidak dihargai. Mereka tidak dihargai. Banyak orang-orang anak muda, bahkan orang tua sekalipun yang menonton film mereka dengan bajakan. Padahal ada aplikasi yang legal seperti iPlik, Netflix, atau bahkan WeTV yang bisa digunakan untuk film tersebut. Seperti contoh lainnya video.com. Tapi mereka malah menggunakan website yang ilegal. Mereka sama saja tidak menghargai karya anak bangsa. Dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat, bukan berarti kita bisa menggunakan teknologi dengan seenaknya saja. Menggunakan teknologi seharusnya untuk hal-hal yang positif seperti bijak dalam menggunakan teknologi. Contohnya dengan cara mencari pola hidup sehat di Google, bahkan cara olahraga yang baik, cara pemanasan yang baik, bukan dengan cara seperti itu, dengan tidak menghargai karya-karya anak bangsa. Selanjutnya, sebenarnya pihak pemerintah sudah banyak melakukan untuk kasus ini dengan cara pemblokiran, tetapi masih banyak saja oknum-oknum yang melakukan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Miss Cindy Victory Salaningka dengan NIM 210810121. Di sini dari Prodi Psikologi 13 F3. Di sini saya akan memaparkan tentang sebuah kasus hate speech atau ucapan kebencian yang terjadi di sosial media yang tidak disikapi dengan bijak. Menurut saya, kasus ini tentunya menimbulkan keprihatinan, mengingat kampus seharusnya menjadi tempat membuka wawasan, bergaul dengan segala kalangan, dan mengembangkan IPTEK yang dapat bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kemajuan IPTEK terhadap lingkungan hidup yang berada dalam ancaman membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Tidak hanya dampak negatif saja, tetapi ada dampak positifnya juga, yaitu dengan kita semakin cepat dan mudah mengakses segala hal untuk kepentingan pendidikan, yang semakin memudahkan proses pendidikan. Kemajuan teknologi ilmu komunikasi juga akan memungkinkan berkembangnya kelas virtual yang berguna bagi peningkatan sumber daya manusia di Indonesia. Solusinya, kita sebagai rakyat Indonesia harus menjaga, merawat, memberdayakan sarana teknologi informasi berbasis etika Pancasila, serta kita juga dapat memanfaatkannya
dengan sebaik-baiknya agar bermanfaat untuk setiap orang. Karena segala sesuatu yang kita lakukan sekarang pasti akan berdampak besar di masa yang akan datang. Begitu juga dengan teknologi di era globalisasi sekarang. Maka dari itu, kita juga harus memaknai Pancasila dengan benar, bukan hanya mengerti apa arti Pancasila, tetapi kita juga harus menjadikan Pancasila itu sebagai fondasi moral etika atas apa yang kita lakukan sehari-hari. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi teman-teman dan Pak Danang. Saya Mawar Rifa, NIM 2008-30880 dari Psikologi Pancasila 13 F3. Di sini saya akan memaparkan penggunaan iptek yang tidak sesuai nilai Pancasila menurut saya, yaitu menggunakan sosial media untuk menjatuhkan calon presiden yang bukan menjadi pilihannya. Saya banyak menemukan kasus ini menjelang pemilihan presiden. Banyak masyarakat mulai membandingkan presiden pilihannya dengan pilihan orang lain, yang pada akhirnya banyak berita bohong atau dibuat-buat yang disebarkan oleh beberapa kelompok. Contohnya adanya kecurangan pilpres yang dilakukan salah satu paslon. Menurut saya ini melanggar nilai Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Dari situ bisa terjadi banyak perpecahan yang akan berdampak di dunia real atau dunia nyata dan menghilangkan asas luber jurdil. Akan lebih baik jika dengan kampanye yang positif saja, tanpa perlu menjatuhkan calon presiden yang lain, dan tetap saling menghargai pilihan setiap individu. Karena jika ini terjadi perpecahan, itu berlangsung cukup lama, bahkan bisa sampai dengan masa jabatan presiden itu habis. Untuk solusi yang sudah dilakukan pemerintah, yang tadi saya sudah searching, itu salah satunya menutup sementara iklan politik dari luar Indonesia di Facebook. Lalu Jokowi dan Prabowo saat itu membuat strategi di dunia maya, seperti contohnya Prabowo dalam pidatonya menampilkan dengan penuh canda untuk menampik publik yang masih mengidentifikasi Prabowo sebagai sosok yang otoriter. Selain itu, dari pihak Jokowi menghalau fitnah anti-Islam, isu komunis, dan kriminalisasi ulama. Tetapi menurut saya tetap saja masyarakat harus lebih hati-hati dalam hal ini. Sekian paparan saya. Terima kasih teman-teman dan Pak Danang yang sudah menyempatkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Wes Al-Korni, NIM 211600026, Prodi Ilkor. Salah satu contoh pengembangan iptek di Indonesia yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, yaitu salah satunya tentang bullying. Bullying di media sosial, yaitu berkomentar seenaknya, bahkan berkata-kata kasar. Tanpa disadari dengan berkomentar tersebut, berkata-kata tersebut bisa menyakiti hati seseorang, menyerang mental seseorang yang jika berlebihan bisa membuat kita menjadi trauma atau apapun itu. Analisis yang saya dapat dari kasus tersebut, kita harus berhati-hati berkomentar, menjaga perasaan seseorang, berkomentar dengan sopan, walaupun kita tidak mengenalnya. Mungkin cukup sekian dari paparan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita Bella Anggraini dari kelas psikologi dari jurusan psikologi kelas Pancasila 13 F3. Saya akan mengungkit salah satu contoh kasus penyalahgunaan iptek, yaitu yang pertama yaitu pelanggaran hak kekayaan intelektual atau tentang hak cipta. Di masa modern ini banyak sekali ilmu yang
bisa diakses secara mudah di internet. Nah, terkadang ada beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab dengan tidak tahu menahu, mereka menjiplak karya orang-orang tertentu. Hal ini sangat melanggar daripada hak cipta tersebut. Hal ini mengakibatkan adanya tindak plagiatisme. Nah, tindakan ini sangat merugikan para orang-orang yang berkarya dengan mencurahkan idenya di situs-situs tertentu. Nah, salah satu cara untuk menanggulangi dari dampak plagiatisme ini, yang pertama, dari pemerintah sendiri telah mengadakan adanya peraturan hak cipta yang diatur pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Lalu dari segi pribadi, kita harus mempunyai prinsip bahwa melanggar hak cipta itu sama saja kita mencuri. Istilahnya kita mencuri karya orang lain. Dan kita juga bisa memanfaatkan orang ketiga seperti dosen atau teman kita yang mengajarkan kita untuk tidak melanggar hak cipta karena itu bertentangan. Lalu untuk mengatasi hal ini, kita sebagai mahasiswa atau sebagai seseorang yang memiliki akal, kita harus mengembangkan skill kita dalam bidang edukasi ataupun tentang dari bidang sastra ataupun bidang lainnya, sehingga kita tidak dengan mudah memplagiatisme karya orang lain. Jadi seperti itu dari saya. Terima kasih. Mbak Danang, baik teman-teman semua. Saya Reni Susanti, kelas 33F, Psikologi, timnya 210810764. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan salah satu bagaimana pemanfaatan iptek yang itu bertentangan dengan Pancasila. Sebelum tahun 2019 kita punya masalah di bidang pertanian, yaitu pada saat itu petani kecil mereka harus membeli benih pada benih-benih buatan pabrik dan tidak diizinkan untuk memuliakan atau memperbanyak benih sendiri gitu. Nah, karena waktu itu kita masih menggunakan Undang-Undang 1292 tentang sistem budidaya tanaman, di mana melarang pihak-pihak di luar perusahaan untuk memperbanyak benih sendiri. Nah, masalah yang timbul dari sini adalah ketergantungan petani pada benih-benih dari pabrik, kemudian adanya monopoli benih oleh pihak swasta, kemudian adanya kriminalisasi petani yang mencoba memuliakan tanaman sendiri, dan juga merupakan sebuah ancaman bagi keanekaragaman hayati, karena mau tidak mau tanaman yang disebar ke lahan-lahan pertanian itu adalah benih yang satu serupa berasal dari pabrik yang dikembangkan oleh swasta pada waktu itu. Nah, solusinya apa? Bertahun-tahun karena banyaknya kriminalisasi pada petani, kemudian banyak elemen masyarakat menuntut judicial review terhadap Undang-Undang 1292 itu. Kemudian tahun 2012 undang-undang itu waktu itu dilakukan judicial review, dan 2019 kita punya undang-undang baru tentang sistem budidaya pertanian yang berkelanjutan, di mana para petani kecil diizinkan untuk memperbanyak dan memuliakan benih tanaman mereka sendiri. Kemudian pemerintah juga punya kewajiban untuk membuat bank hayati, di mana
DNA dari benih-benih milik kita sendiri bisa dikembangkan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Listiana dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, NIM 211310022, kelas 11A. Di sini saya akan memaparkan mengenai penyalahgunaan iptek yang tidak sesuai dengan Pancasila. Contoh yang saya ambil adalah tindakan kriminal melalui media sosial. Tindakan kriminal ini biasanya bisa dilakukan oleh para pelaku dengan berbagai modus seperti berkenalan, mendekati korban, menjadikan teman, bahkan menjadikan pasangan. Namun jika para pelaku merasa waktu yang dirasa sudah tepat, mereka akan melakukan tindak kejahatan tersebut tanpa memikirkan konsekuensinya. Contoh dari tindakan kriminal yang dilakukan melalui sosial media adalah penculikan, pemerkosaan, pemerasan, perampokan, dan lain-lain sebagainya. Dari penjelasan di atas, hal-hal yang harus kita lakukan adalah waspada dalam menambah relasi melalui sosial media. Sebisa mungkin kita tidak menggunakan data real. Kalaupun kita ingin menambah relasi kita melalui sosial media, sebaiknya kita tidak menggunakan data real untuk menghindari penyalahgunaan data oleh para pelaku. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Selamat pagi Pak Danang dan teman-teman yang saya hormati dan saya kasihi. Perkenalkan, nama saya Joan de Art Zevanya Aureana Njitia dari kelas psikologi 13 F3 dengan NIM 2108106998. Saya akan menyebutkan salah satu contoh penyalahgunaan dalam perkembangan teknologi yang kerap terjadi di kehidupan kita, yaitu panggilan palsu yang bertujuan untuk penipuan. Saat ini sangat mudah bagi orang-orang tersebut untuk melakukan panggilan-panggilan palsu melalui smartphone. Contoh berdasarkan pengalaman saya sendiri, yaitu saya pernah mendapatkan panggilan palsu. Saat itu disebutkan bahwa saya memenangkan hadiah sebesar jutaan rupiah atau bahkan memenangkan barang yang bernilai jutaan rupiah juga. Namun sebelum saya mendapatkan hadiah tersebut, saya harus mengirim nomor rekening saya atau bahkan nomor KTP saya, yang menurut saya hal itu sangat membahayakan bagi data diri saya. Tentunya hal ini juga sangat membahayakan bagi orang-orang awam, terutama seperti anak kecil ataupun orang-orang lansia yang menggunakan smartphone. Nah, solusi dari kasus ini adalah yang pertama, tentunya menjaga data diri kita, seperti misalnya membuat bersualayan, tentunya kita akan dimintai nomor telepon terlebih dahulu. Nah, sebelum itu kita harus memastikan bahwa data diri kita akan terjaga dan aman di dalam swalayan itu. Yang kedua, solusinya adalah jangan langsung mengangkat nomor telepon yang tidak dikenal. Mungkin caranya kita bisa simpan nomor tersebut terlebih dahulu, lalu kita melihat di aplikasi Get Kontak ataupun WhatsApp untuk melihat dari orang tersebut. Nah, yang ketiga adalah dengan cara melakukan pengawasan kepada anak-anak di bawah umur ataupun orang-orang lansia yang menggunakan smartphone agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian pemaparan saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinda Siska Putri Utami, NIM 211310028 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada siang hari ini saya akan memaparkan tentang penggunaan iptek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Materi yang akan saya angkat pada siang hari ini adalah adanya YouTuber toksik, berkedok YouTuber gaming yang banyak ditonton oleh remaja
usia 15 tahun maupun remaja di bawah 15 tahun seperti anak-anak SD maupun anak-anak yang masih duduk di bangku TK. Pada masalah ini, kebanyakan YouTuber toksik tersebut memuat konten tentang gaming, namun pada penerapannya mereka berkata kasar, tidak senonoh, dan berbuat hal-hal yang tidak sesuai dengan etika dan nilai-nilai Pancasila. Dan penontonnya adalah anak-anak di bawah umur. Seperti kita tahu, anak-anak di bawah umur itu sedang mencari sosok idola ataupun sosok yang mereka gunakan sebagai panutan mereka. Dan jika mereka sampai salah mencari sosok panutan atau menjadikan YouTuber gaming toksik tersebut menjadi idola mereka, maka itu akan berpengaruh terhadap etika atau diri mereka sendiri, di mana sering kita ketahui bahwa anak-anak di zaman ini seringkali kasar ataupun bertindak laku yang tidak sopan, atau seringkali mereka mohon maaf mengacungkan jari tengah kepada orang yang lebih tua atau teman-teman mereka. Contohnya seperti saya itu pernah lagi di pinggir jalan, lagi makan jajan tuh tiba-tiba anak-anak itu mengacungkan jari tengah mereka sambil bilang, "Kak, give alok, Kak, give alok," gitu. Kayak itu benar-benar sikap yang tidak mencerminkan hal baik. Nah, untuk itu perlu penanaman nilai-nilai Pancasila sejak dini sebagai solusi agar tidak terjadi hal-hal tersebut. Seperti kita ketahui bahwa anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Jangan sampai generasi penerus bangsa kita tidak memiliki nilai-nilai moral yang baik yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi menjelang siang kepada Bapak Danang. Perkenalkan, nama saya Yunisa Ulandari dari Prodi Psikologi kelas 13 F3 dengan NIM 21081048. Jadi sini saya akan membahas tentang kasus pemanfaatan iptek yang tidak sesuai dengan Pancasila. Salah satunya yang sering kita ketahui yaitu postingan yang banyak mengandung sara. Banyak terjadi postingan yang mengandung sara, apalagi di sosial media yang mungkin sering kita pakai atau kita gunakan, yaitu Facebook. Seperti yang kita ketahui, postingan mengandung sara ini banyak memberikan ujaran kebencian, apalagi di saat akan terjadinya pemilu. Sehingga banyak terjadi perpecahan antara satu belah pihak dengan pihak lain. Itu karena kurangnya pemahaman tentang sebuah postingan, apa itu baik atau benar, atau itu mengandung sara atau tidak. Lalu, bagaimana cara kita mengatasi postingan tersebut? Bagaimana cara kita untuk dapat melihat apakah postingan tersebut mengandung sara atau tidak, yaitu dengan cara kita harus mengedukasi, apalagi kalangan yang belum mahir dalam penggunaan teknologi atau media sosial. Dengan cara mengedukasi dan menjelaskan bahwa setiap postingan tidak harus ditanggapi dan juga tidak harus tidak harus ditanggapi dan harus dilihat lagi apakah postingan itu mengandung sara atau tidak, karena sara itu sangat berbahaya dan banyak mengandung ujaran kebencian, apalagi di saat pemilu. Terima kasih. Assalamualaikum. Siapa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Danang dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Aska Anbia Devrani dengan NIM 2108-10649 dari kelas Psikologi 13 F1. Kasus pemanfaatan iptek yang menyalahgunakan nilai-nilai Pancasila yaitu kasus pemalsuan sertifikat vaksin. Semakin majunya teknologi membuat segalanya menjadi mudah.
Hal itu membuat sebagian oknum berinisiatif untuk membuat dan memperjualbelikan sertifikat vaksin palsu. Hal itu tentu saja membuat orang-orang yang tidak mau vaksin menjadi tertarik karena dengan mudahnya mendapatkan sertifikat tanpa harus vaksin. Kasus tersebut pernah diusut oleh kepolisian. Ternyata oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut menjualnya dengan harga mulai dari 15.000 sampai 20.000, tergantung dengan tipe vaksin yang digunakan. Tentu saja hal itu membuat oknum tersebut mendapatkan keuntungan yang banyak dari hasil penipuan itu. Hal itu tidak sesuai dengan Pancasila, terutama sila kedua, karena perlakuan tersebut termasuk perlakuan tidak beradab. Diharapkan kita sebagai warga Indonesia yang baik agar dapat memilah mana yang baik dan mana yang tidak. Kita juga tidak boleh tergiur dengan hal-hal yang dapat mempermudah tetapi mengandung kejahatan, karena kasus tersebut termasuk ke dalam penipuan. Terima kasih. Selamat siang Pak Danang dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nisa Rahmawati dengan NIM 210810447 dari Prodi Psikologi kelas Pancasila 13 F1. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu kasus pemanfaatan atau pengembangan iptek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu munculnya agama baru seperti Googleisme. Agama ini menurut saya tidak masuk akal dan menyesatkan kita, dan membuat masyarakat Indonesia menjadi hilang arah dan mulai meragukan akan adanya Tuhan yang sebenarnya. Juga kasus ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama pada Pancasila yang sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Penyebab terjadinya munculnya agama baru seperti Googleisme ini dikarenakan sebagian orang menganggap Google sebagai Tuhan, dikarenakan Google serba tahu, padahal Google ini sebenarnya hanya buatan manusia dan seharusnya agama tersebut tidak harus disebarluaskan. Untuk mengatasi hal tersebut, lebih baik kita mencari tahu asal-usul agama tersebut, juga lebih mendekatkan diri kepada Tuhan agar tidak mengikuti agama tersebut yang belum jelas adanya. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Nurdiana dengan NIM 210810154 dari kelas Psikologi 13 F3. Dalam pemanfaatan iptek di Indonesia yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila, saya mengambil dari bidang teknologi transportasi, yaitu penggunaan sepeda motor untuk balapan liar. Balap liar merupakan aksi kebut-kebutan beradu motor yang tidak sesuai dengan standar keselamatan dan keamanan. Selain dapat membahayakan keselamatan pembalap itu sendiri, balap liar sangat mengganggu masyarakat sekitar dan dapat membahayakan pengguna jalan. Balap liar di jalan raya merupakan hal ilegal. Solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut yaitu selain dengan ketegasan dalam penindakan hukum, dapat dilakukan juga sosialisasi dan edukasi tentang balap liar untuk para remaja khususnya, agar mereka teredukasi dan menjauhi kegiatan yang ilegal itu. Yang kedua adalah menggunakan motor sesuai dengan kegunaannya, yakni sebagai alat transportasi untuk memudahkan dapat mengoptimalkan kinerja manusia. Sepeda motor bisa menjadi alat pencari nafkah, contohnya seperti tukang ojek, tukang sayur keliling, jasa pengiriman barang, dan lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohmat Arifin, nomor induk mahasiswa 211310030. Saya berasal dari Prodi Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Inggris, dengan kelas R11A. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan contoh kasus pemanfaatan pengembangan iptek di Indonesia yang tidak sesuai dengan Pancasila. Saya mengambil tema yaitu body shaming di sosial media.
Body shaming adalah perilaku menjelek-jelekkan karena sosok dan penampilannya. Tidak bisa dipungkiri, bagi setiap orang, body shaming ternyata dapat menimbulkan tekanan psikologis, risiko gangguan makan dan mental, serta kualitas hidup yang buruk. Untuk mengurangi dampak tersebut, kita bisa menghadapi body shaming dengan melakukan cara sebagai berikut. Blokir orang dan akun yang tertoksik, yang bertoksik. Tidak selalu mudah untuk memutuskan hubungan dari orang-orang yang berulang kali menjatuhkan kita dengan mempermalukan tubuh dan penampilan kita. Mereka bisa menjadi teman masa kecil, saudara, senior dari sekolah, dan bahkan orang yang kita sukai. Untuk itu, langkah pertama dalam menghadapi adalah menghindari mereka dari kehidupan kita. Jika hal tersebut tidak berhasil, jangan ragu untuk melaporkan komentar yang mengganggu kita dan blokir orang yang mengganggu dan memberi toksik kepada kita. Sekian, terima kasih. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Asima Sitohang dari kelas psikologi kelas Pancasila 13 F1. Saya akan memaparkan pinjaman online ilegal. Sekarang banyak pinjaman online ilegal yang sedang beredar di Indonesia seperti yang kita ketahui. Pinjaman online ilegal ini dapat merusak psikologis kita, yang apalagi kita tidak sanggup membayar. Terkadang pinjaman online ilegal ini dapat meneror kita secara tidak bagus, bahaya kerahasiaan data pribadi. Kita juga dapat kehilangan pekerjaan kita serta pemutusan hubungan pekerjaan. Solusi yang dapat kita lakukan adalah tidak meminjam lagi dari pinjaman online ilegal, blokir semua nomor telepon apabila melakukan penagihan tidak beretika. Segera lapor ke polisi apabila merasa kita terancam atau diteror. Sekian penyampaian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mirayanti dengan NIM 210810273, kelas 3 Psikologi 13 F1. Contoh kasus pemanfaatan dan pengembangan IMTEK yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yaitu penggunaan media sosial yang disalahgunakan seperti membuat konten-konten yang saling menjatuhkan dan saling sindir-menyindir, dan membuat konten-konten untuk kepentingan pribadi dan mengandung unsur sara. Salah satu contoh kasus yaitu yang terjadi beberapa bulan yang lalu, yaitu konten YouTubers Muhammad TC yang diduga melakukan penistaan agama. Dalam konten itu, Muhammad TC menyampaikan ceramah dengan nada merendahkan dan melecehkan atau menghina agama Islam. Solusi yang dapat dilakukan yaitu kita harus menggunakan media sosial dengan baik dan bijak, dan tidak membuat konten-konten yang negatif dan tidak mengandung unsur sara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Fiandra Bagus Priandita dengan NIM 210810572 dari Prodi Psikologi kelas 13 F1. Salah satu pemanfaatan IPTEK yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila menurut saya adalah perkembangan situs judi online. Perkembangan situs judi online dapat terjadi akibat mudahnya orang mengakses internet dan juga banyaknya iklan mengenai situs judi online yang menarik masyarakat. Apalagi di saat pandemi COVID-19 saat ini, banyak orang yang mengalami krisis ekonomi. Nah, beberapa waktu lalu sebenarnya sempat beredar video bahwa bandar judi sudah mengatur siapa pemenang dari sebuah perjudian tersebut. Nah, tentu saja hal ini sangat merugikan bagi para penjudi. Menurut saya, mereka sebenarnya hanya dimanipulasi dan diperdaya sedemikian rupa agar mengeluarkan uang sebanyak mungkin. Nah, judi tentu saja membutuhkan modal.
Lalu jika seseorang kehabisan modal dan tidak memiliki modal, maka dia akan melakukan tindakan-tindakan yang negatif. Misalnya berhutang sampai tidak bisa membayar, kemudian menipu orang, bahkan pencurian, perampokan, hingga pembegalan. Jadi menurut saya, situs-situs judi harus segera diblokir. Dan juga masih banyak iklan-iklan situs judi yang seharusnya bisa dikurangi, bahkan dihilangkan dari beberapa platform. Lalu kita juga sebagai masyarakat jangan mau tergiur dengan judi online, karena judi hanya menimbulkan banyak hal yang negatif bagi kehidupan. Sekian, terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan saya Gilbert Galang Praminto dengan NIM 2108-10488 dari kelas Psikologi 13 F3. Pada kesempatan kali ini saya mengambil kasus hacking sebagai kasus penyalahgunaan iptek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kali ini saya mengambil contoh kasus yang saya lansir dari Detik News. Penjelasan kasus hackingnya seperti ini. Seorang pelajar SMA yang masih berusia 17 tahun melakukan hacking Instagram milik anak dari seorang artis ibu kota yang kemudian menawarkan akan mengembalikan akun korban seperti sedia kala dengan meminta imbalan sejumlah uang. Analisis saya untuk kasus tersebut, kasus penyalahgunaan iptek tersebut sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut dikarenakan pelaku yang berusia 17 tahun menyalahgunakan teknologi untuk meretas Instagram anak seorang artis agar dirinya mendapatkan keuntungan. Hal tersebut terjadi mungkin kurangnya bimbingan dari orang tua, serta arus teknologi yang sangat besar dan pelaku tersebut masih belum siap menggunakan teknologi tersebut dengan benar sehingga terjadilah hal-hal seperti itu. Solusi untuk kasus di atas adalah peranan orang tua dalam mengawasi anak dalam penggunaan teknologi. Anak tidak boleh dibiarkan secara bebas menggunakan teknologi tanpa ada pengawasan. Hal tersebut dapat menyebabkan kasus seperti di atas. Yang kedua, kita sebagai pengguna teknologi harus menggunakan teknologi informasi sesuai dengan tujuannya. Jauhi situs-situs yang sekiranya tidak bermanfaat dan mencurigakan. Dan yang terakhir, kita harus sering-sering membaca informasi yang ada. Sekian, terima kasih. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Risa Sampebua dari kelas Psikologi 13 F3. Saya akan memaparkan mengenai dampak negatif iptek. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa saat ini sangat berpengaruh di dalam kehidupan manusia. Hal ini membawa berbagai dampak, baik itu negatif maupun positif. Adapun contoh kasus pengembangan atau pemanfaatan iptek yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila, yaitu kasus pencurian data pribadi seseorang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga dapat menimbulkan berbagai kejahatan seperti menghack data perbankan kita. Dengan penghackan data perbankan kita, maka dengan mudah oknum yang tidak bertanggung jawab ini akan mencuri saldo di dalam akun kita, atau mengambil pinjaman dengan mengatasnamakan data pribadi yang kita miliki. Hal yang perlu kita lakukan agar tidak terjadi hal-hal seperti ini, yaitu tidak memaparkan data pribadi yang kita miliki di media sosial atau di
tempat-tempat lain yang dapat dikonsumsi oleh publik. Terima kasih. Selamat pagi Bapak dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Tasyara Mulia Smila dengan NIM 210810087. Saya akan memberikan salah satu contoh pengembangan iptek yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Salah satu contoh pengembangan iptek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah perkembangan iptek dalam bidang keamanan dan pertahanan, yaitu penyalahgunaan satelit oleh para teroris. Kita sering membaca berita tentang pengeboman di tempat-tempat ibadah yang dilakukan oleh teroris. Ini adalah salah satu pengembangan iptek yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga mereka dapat melacak kondisi tempat yang untuk mereka lakukan kejahatan. Mereka dapat melacak melalui media internet. Pelaku teroris juga dapat berkomunikasi dengan sesama teroris dan mencari pengikut untuk melakukan kejahatan di tempat-tempat ibadah seperti pengeboman di tempat ibadah. Solusi yang dapat kita lakukan yaitu melindungi kelompok masyarakat, khususnya perempuan dan pemuda dari ideologi radikal yang disebarkan melalui internet. Kita juga dapat mempromosikan nilai-nilai toleransi, moderasi, dan budaya damai sebagai narasi tandingan atas ideologi radikal yang menyuburkan ekstremisme kekerasan. Dan yang terakhir, negara-negara harus terus berkolaborasi dan menguatkan kemitraan dengan perusahaan-perusahaan penyedia internet. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dito Limur dengan NIM 210510096. Saya dari kelas 13 F3 dari Prodi Manajemen. Sini saya mau bahas singkat contoh nilai iptek yang tidak membawa kebersamaan. Misalnya kehilangan kebersamaan kita di saat kita terpuruk. Belum lama ini kita mendengar mengenai kenaikan BBM. Namun sangat disayangkan di bagian sosial media itu malahan saling tuduh sana-sini, saling menyalahkan, tidak ada kekompakan dan kebersamaan untuk saling menyadarkan dan mencari solusi. Mencari solusi itu misalnya bukan dengan demo yang anarkis yang dapat merugikan bangsa dan negara kita. Pesan dari saya terakhir, jangan sampai iptek membawa kita kesalahan menjadi kebenaran dan kebenaran menjadi kesalahan. Mungkin sekian dari saya, itu saja hasil presentasi saya. Selamat siang Pak Danang, selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Yusufani Serbagi, NIM 210810104 dari Prodi Psikologi kelas 13 F3. Contoh kasus pemanfaatan atau pengembangan iptek di Indonesia yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila adalah penggunaan teknologi secara berlebihan. Menurut analisis saya terkait contoh kasus tersebut, bahwa teknologi akan sangat berbahaya jika digunakan secara berlebihan, menyebabkan orang-orang menjadi antisosial. Karena dengan adanya teknologi seperti handphone, membuat orang jarang berbaur dengan masyarakat, bahkan keluarga dalam rumah, dan cenderung nyaman dengan kehidupan online. Atau bahkan membuat kita tidak bisa hidup tanpa adanya handphone. Dan teknologi tanpa didasari nilai kemanusiaan malah digunakan untuk saling menyakiti sesama manusia, sehingga kedamaian tidak terwujud seperti pembulian di media sosial, adanya hasutan untuk saling membenci satu sama lain, serta menyebarkan berita hoaks. Solusi dari kasus tersebut adalah gunakanlah teknologi sebaik mungkin
Perkenalkan, nama saya Chandrika Tiara Sasongko dari Prodi Psikologi 13 F1. Saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai salah satu pemanfaatan iptek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Menurut saya adalah penggunaan media sosial yang berujung sebuah plagiarisme. Banyak orang di masa sekarang yang memanfaatkan perkembangan iptek sebagai wadah mencari rezeki atau pemasukan, namun banyak juga yang menyalahgunakan kemajuan teknologi tersebut sebagai sebuah plagiarisme karya seseorang. Plagiarisme yaitu mengambil karya orang lain dan tanpa mengutip sumber informasi dan mengakui bahwa itu adalah karyanya. Plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Saya pernah membaca sebuah tautan dari seorang seniman yang mengaku bahwa ada seseorang yang mendaftarkan diri sebagai penulis lagu yang berjudul bertaut, versi cover ke publisher dan distributor lainnya. Karena sebuah lagu yang ia buat telah dihak milik secara ilegal melalui media sosial YouTube. Tentu hal ini membuat kerugian bagi sang seniman yang bersangkutan, di mana sebuah karya yang ia ciptakan dengan segala usaha yang dia miliki, namun telah diakui hak ciptanya oleh orang lain. Plagiarisme sendiri termasuk dalam tindakan pidana hak cipta yang tegasnya sudah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Plagiarisme akan menghasilkan keuntungan hanya pada diri sendiri, yaitu sang plagiator atau seseorang yang mengambil hak orang lain, menyalahgunakan kewenangan demi keuntungan materi dan ekonomi dirinya sendiri. Menurut saya, hal ini bisa terjadi karena ada beberapa orang yang malas untuk bekerja namun memiliki keterampilan dalam teknologi dan mencari jalan cepat untuk mendapat keuntungan bagi dirinya sendiri dengan cara plagiarisme karya orang lain tanpa memikirkan dampaknya pada seseorang yang karyanya telah diambil. Lalu, menurut saya, cara agar bisa menghindari plagiarisme adalah dengan berlatih secara terus-menerus serta berusaha dengan segenap hati. Berlatih dengan membuat karya, gagal coba lagi, jatuh bangkit lagi. Mencari banyak inspirasi dan referensi, serta mengapresiasi karya orang lain dengan cara menyantumkan nama sang pencipta atau sumber dari yang kita ambil sebuah karya jika kita ingin menggunakan karya tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adira Hajarani Miftahul Jannah dengan NIM 210810261 dari kelas Psikologi 13F1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengambil contoh sederhana tentang game yang dapat merusak moral masyarakat, terlebih khususnya anak-anak dan remaja. Berkembangnya zaman membuat makin banyak sekali game atau aplikasi yang tergolong aneh dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Saya ambil contoh satu, yaitu tarot online. Tarot offline-nya saja, tarot yang aslinya saja, itu kan bukan perilaku yang dapat dibenarkan. Walaupun hanya sekedar game, dan katanya hanya hiburan semata, tetapi fakta di realitanya banyak sekali masyarakat yang dibodohi akan aplikasi ini. Salahnya pengembangan iptek oleh sekelompok orang membuat aplikasi ini melewati batas dan menyeleweng akan kaidah Pancasila, terutama sila ketuhanan. Aplikasi ini tuh sama saja mempermainkan Tuhan dan tentu juga menyalahartikan nilai Pancasila, sila ketuhanan. Dampaknya pun masyarakat akan mudah terpengaruh akan ramalan-ramalan yang tidak valid kebenarannya. Apalagi jika yang menggunakan aplikasi ini masih di bawah umur. Tingkat kepercayaan terhadap Tuhan sendiri akan menurun karena adanya aplikasi ini. Untuk itu, upaya yang harus kita lakukan sebagai rakyat yang bijak adalah memahami dengan benar kaidah pokok yang terkandung dalam sila ketuhanan agar tidak mudah dibodohi. Kita juga bisa membantu mengawasi untuk anak-anak di bawah umur agar terhindar dari aplikasi ini. Bisa juga berupaya untuk mendalami ilmu agama masing-masing sehingga tidak terpengaruhi oleh penyalahgunaan iptek ini. Dengan itu, pengguna aplikasi akan berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali, sehingga aplikasi tersebut akan hilang dengan sendirinya karena tidak adanya rantai konsumen. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya.
kita semua. Saya atas nama Yohana Trisha Simanung Khalid dari Prodi Manajemen kelas Pancasila 13 F3 dengan NIM 210510320. Saya akan memaparkan pemanfaatan atau pengembangan iptek di Indonesia yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila, yaitu mengenai pengaruh budaya asing. Kemajuan teknologi adalah suatu yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan saat ini, karena kemajuan teknologi berjalan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Saat ini, kemajuan iptek ini sangatlah pesat, menjadikan peradaban kita ikut berkembang dengan pesatnya. Hal ini ditandai dengan mulai bermunculnya teknologi canggih yang dapat membantu aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Namun, pesatnya kemajuan iptek tersebut juga memungkinkan terjadinya penyimpangan dalam penggunaannya. Hal ini dikarenakan begitu mudahnya segala informasi masuk tanpa ada proses penyaringan. Maka dari itu, kita harus memaknai Pancasila dengan benar. Bukan hanya mengerti arti Pancasila dan menjadikan Pancasila sebagai pondasi atas apa yang kita lakukan. Kemudian ada peran lain yang lebih khusus, yaitu peran kita sebagai mahasiswa, sebagai agen of change yang membawa nama baik bagi Indonesia. Seperti contohnya dari cara berpakaian remaja sekarang dan cara berdandan mereka yang cenderung ke budaya barat. Mereka menggunakan pakaian yang minim, bahan yang memperlihatkan bentuk tubuhnya, bahkan gaya rambut mereka yang dicat beragam. Remaja sekarang lebih suka mengikuti gaya kebarat-baratan dibandingkan mengenakan pakaian yang sopan dan sesuai dengan kepribadian bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Maka dari itu, solusi yang dapat kita lakukan yaitu menyeleksi dan menyaring nilai-nilai budaya asing dan memelihara serta mengembangkan kebudayaan nasional. Juga kita sebagai manusia harus menjaga dan merawat serta memberdayakan sarana teknologi informasi serta dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya agar bermanfaat untuk setiap orang. Karena segala sesuatu yang kita lakukan sekarang pasti akan berdampak di masa depan, begitu juga dengan teknologi di era globalisasi sekarang. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih. Oke, bagaimana? Sudah cukup? Oke, kamera saya, bentar saya cek dulu. Oke, sudah ya? Oke, jadi sudah banyak paparan dari kawan-kawan terkait pemanfaatan penggunaan iptek. Tetap penggunaan, pemanfaatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak sesuai, ya, tidak cocok, tidak pas. Apalagi kita mesti ingat ya, bahwasanya pengembangan iptek di Indonesia kan harus berdasarkan konsep. Ya. Ada 4 konsep yang kemarin kita pelajari di pertemuan sebelumnya, bahwasanya iptek itu kan tidak boleh bertentangan. Ya. Jangan sampai ideologi kita ingin membuat kita menjadi manusia yang lebih religius, yang humanis, gitu ya. Tetapi iptek malah menjauhkan manusia ya dengan manusia lainnya, membuat semakin individualis, ya, membuat kita semakin jauh padahal ada di sekitar kita, itu tidak. Kemudian konsep yang kedua, bahwasanya iptek ini harus memiliki core atau inti nilai, ya. Inti nilainya adalah Pancasila. Jadi mau dikemanakan iptek ini, mau ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ke samping dan lain sebagainya, ini tetap nilai Pancasila ini tetap mengikuti, gitu ya. Mau ke kanan juga tetap ikut, ya, ke kiri juga ikut. Jadi tidak lepas nilai, tidak bebas nilai.
Kemudian yang ketiga, harus jadi rambu. Pancasila ini harus jadi rambunya. Seandainya ada iptek kemudian kita gunakan dan kita kaji dengan nilai Pancasila, oh tidak cocok ya, bertentangan ya, kita stop ya. Oh ada iptek baru nih, pengetahuan-pengetahuan baru. Oh ini bisa membuat kita lebih mudah ya, untuk memahami ilmu pengetahuan. Oh kita gunakan. Oh ada ilmu baru tapi kita masih ragu ya, oke kita kaji lebih dalam lagi ya. Digunakan dulu sebentar, kita cek ya. Oh masih bisa digunakan, kita cek lagi bulan berikutnya dan lain sebagainya. Ini sebagai rambu. Kemudian yang keempat, bahwasanya iptek sendiri harus berkembang bersama dengan kebudayaan asli kita. Jangan sampai ada pengetahuan dan teknologi yang baru, tetapi menanggalkan nilai-nilai budaya kita, menanggalkan kekayaan budaya kita. Jangan sampai. Ada YouTube, tetapi kita lebih senang nonton tarian modern dari luar negeri ketimbang tari tradisional. Nah, ini berarti tidak berkembang ya antara budaya dan ipteknya. Maka kedua ini harus saling berkembang. Iptek juga berkembang, budaya juga berkembang. Barangkali budaya juga bisa dikemas melalui kecanggihan teknologi. Tari tradisional dengan lighting yang bagus ya saat pertunjukan. Dipromosikan lewat media sosial, dipromosikan lewat YouTube misalnya. Ini menunjukkan ada kolaborasi antara budaya dan iptek. Atau mungkin permainan tradisional bisa dikemas ke dalam aplikasi atau dikemas secara online gitu. Memungkinkan. Bisa juga robot tapi menari ya, menari. Meskipun gerakan kaku tetapi kan gerakan-gerakan yang menunjukkan tari tradisional ini akan lebih menarik. Ya, jadi pengembangan iptek, pemanfaatan iptek juga tidak boleh lepas dari 4 konsep tersebut. Maka kalau kita mengedepankan 4 konsep tadi, tidak akan ada lagi masalah-masalah seperti penipuan online, pencurian data, situs ilegal, ya, pornografi, game online yang akhirnya menjerumuskan anak untuk berkata-kata kasar ya. Bahkan tadi ada yang cerita lagi di jalan kemudian diacungi jari tengah sama anak kecil di pinggir jalan. Nah, ini menunjukkan bahwa terkadang yang didapatkan ya melalui teknologi itu tidak serta-merta menghadirkan dampak positif juga. Ada kalanya dampak negatif ini. Maka perlu diantisipasi tadi. Ada juga nih dengan kecanggihan teknologi, ya, dengan kemajuan zaman, ya, ilmu pengetahuan, justru lahan-lahan hijau dihilangkan. Alasannya karena ya lahan hijau mungkin tidak bermanfaat. Ya. Kalau ada lahan sawit misalnya akan memberi kontribusi pada ekspor, impor atau apalah. Ini ya, yang akhirnya membuat alam rusak. Ya. Karena pengembangan teknologi ilmu pengetahuan bukan hanya berdampak pada manusia saja, tapi bisa pada alam. Bagaimana alam ini terawat dengan adanya kecanggihan teknologi misalnya. Mau nyirami tanaman mungkin pakai aplikasi Android gitu ya. Nanti hidup sendiri kerannya gitu. Bisa juga ya, barangkali bisa demikian gitu ya. Ngecek pohon apakah ini pohonnya sudah layak ditebang atau belum gitu ya. Kalau sudah layak ditebang, segera tanam yang baru. Ini juga bisa menggunakan kecanggihan teknologi. Ya, jangan sampai justru digunakan untuk plagiat, ya. Kemudian aplikasi VPN gitu ya, sehingga kita berselancar untuk web-web yang dilarang yang tidak memberikan dampak positif. Kemudian postingan berbau sara, ya, ada sekte atau aliran sesat gitu. Bahkan Google dianggap sebagai Tuhan karena serba tahu ya. Coba kalau dicek itu di mana itu sekte itu ya, aliran itu. Karena Google serba tahu kemudian dianggap oh ini Tuhan misalnya. Ini konyol sekali. Ini bermasalah secara mental, ini bermasalah secara pengetahuan. Karena tidak bisa mengerti bahwa ini kan teknologi hasil karya manusia. Tidak selayaknya manusia justru ketergantungan lebih dikendalikan oleh
teknologi. Kita yang mengendalikan itu, kita yang memanfaatkan itu. Jangan sampai malah manusia itu dimanfaatkan oleh hasil karyanya sendiri. Ya. Oke, itu banyak sekali contoh yang sudah dipaparkan dari teman-teman mahasiswa semua. Semoga ini jadi wawasan baru. Bagaimana kita memanfaatkan, bagaimana kita mengembangkan pengetahuan-pengetahuan kita. Jangan sampai pengetahuan kita jadi liar ya. Oh, saya pengen ini, tapi membuat kita jauh dari nilai religius kita ya, membuat jauh kita dari sosok sebagai manusia yang humanis dan lain sebagainya. Oke, begitu ya. Kesimpulan dari saya, semoga memberikan manfaat ya, pengetahuan baru bagi mata